ثم استشهد فقال الناس هنيئا له الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن الشمرة الذي غلها لتشتعل عليه لا تشتعل اشتعل يشتعل واللام للتوكيد فتشتعل عليه نارا في قبره ومنهم من يكون مقرب باب الجنة كما في حديث مقرب باب الجنة ما يكون مقرب باب الجنة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما جعلنا الله منهم نعم يكفي بارك الله فيك mana qal Nabi SAW bersabda meneruskan kisahnya meneruskan ceritanya meneruskan paparannya qal Nabi bersabda ya Wa inna al-abda al-kafira dan sesungguhnya hamba yang kafir hamba kafir ya idza kana apabila fi inqita'in terputus minad dunya dari dunia wa iqbalin dan menuju minal akhirati akhirat terputus dari dunia alhamdulillah yahdikumullah wa yuslihu balakum terputus dari dunia menuju akhirat wafat maksudnya nazala ilaihi minas sama nazala turunlah ilaihi kepada hamba yang kafir tersebut minas sama'i dari langit malaikat sudul wujuhi wajahnya hitam sudul wujuhi wajahnya hitam malaikat itu hitam wajahnya ma'ahum bersama mereka al-musuh kain yang kasar kemarin ada satu yang salah saya terjemahkan al-hanud saya terjemahkan bejana betulnya al-hanud itu adalah wewangian. Apa hal hanud? Wewangian. Ketika Nabi SAW menerangkan tentang rohnya mukmin yang meninggal dunia, para malaikat datang membawa kafan dan membawa al-hanud. Apa makna al-hanud? Wewangian. Bukan bejana. Kita ulang. Wa innal abda al-kafira dan sungguhnya hamba yang kafir. Idza kana apabila fi inqita'in terputus minat dunia dari dunia wa ikbalin dan menuju ilal akhirati ke akhirat wafat maksudnya nazala ilaihi turunlah kepadanya minas samai dari langit malaikatun para malaikat bagaimana kondisi malaikat yang turun kepadanya sudul wujuhi wajahnya hitam Pak Muslim wajahnya boleh hitam wajahnya hitam sudul wujuh ya sudul wujuh ma'ahum bersama mereka al-musuh kain yang kasar bukan kain kafan yang halus
Fayajlisuna, maka mereka duduk, minhu, dari hamba yang kafir yang akan meninggal dunia itu. Ya, maddal basar, sepanjang mata memandang juga. Ya, maddal basar. Summa, kemudian, yaji'u, hadirlah. Summa, kemudian, yaji'u, hadirlah. Ya, malakul mauti, malaikat kematian, malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa, malakul maut. Ya, hatta sehingga yujlisa, hatta sehingga yajlisa, duduk, inda ra'sihi, di dekat kepalanya si kafir itu. Fayaqul, maka berkatalah malaikat pencabut nyawa, ayyatuhan nafsu al-khabisah, ayyatuha, wahai an-nafsu, jiwa, al-khabisah, yang jelek. Tidak ada jiwa yang jelek sejelek jiwanya orang kafir, karena ia selalu berusaha mengingkari, menyelisihi Allah Ta'ala dan Rasulnya, karena ia selalu berusaha mendolimi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jiwa yang terjelek. Dulanan opo sampean? Ya, itulah jiwa yang terjelek, an-nafsul khabithah. Ya, demikian. Ukhruji, keluarlah, ila, kepada, sakhatin minallah, sakhatin, kemurkaan, minallahi, dari Allah, wa ghadabin, dan kemarahan. Ayo keluar, sampean sudah ditunggu oleh kemurkaan Allah dan kemarahan. Ya, demikian. Qal, Nabi bersabda, fatafarraqa fi jasadihi, ruh tersebut menyebar di jasadnya. Artinya semua bagian ruh gandolan di jasad, tidak mau keluar. Kenapa? Apabila keluar sudah ditunggu oleh apa, Pak Rizaku? Ditunggu apa, Le? Apabila keluar sudah ditunggu apa? Apabila keluar sudah ditunggu apa? Syekh Khalil, kemurkaan dari Allah Ta'ala. Karena di luar sudah ditunggu kemurkaan dari Allah, maka ruh tersebut kabeh gandolan, tersebar di seluruh jasadnya, tidak mau keluar. Jiwa kafir, hamba kafir, takut ketika akan meninggal dunia. Ya, demikian. Fayanzi'uha, maka malaikat itu mencabut nyawanya dia. Kama, sebagaimana, fayantazi'uha, maka malaikat mencabut nyawanya dia, kama, sebagaimana, yuntaza'u, ditariknya, as-safudu, besi yang bercabang, fis-sufi al-mablul, fis-sufi, di kulit domba, al-mablul, yang dibasahi. Fayakhudhuha, maka malaikat tersebut mengambil ruh tersebut. Fa idza akhazaha, ketika ruhnya sudah diambil, lam yadauha, mereka tidak membiarkan ruh tersebut,
fi yadihi, di tangannya malaikat mati, malaikat kematian, tarfata airin, sekejap pun, hatta sehingga yaj'aluha, mereka jadikan ruh tersebut fi tilka al-musuh, di kain yang kasar tersebut, ya, wa yakhruju minha, dan akan keluar dari ruhnya orang kafir itu, ka'antani rihin, sebusuk-busuknya bau, ya, khabithatin, yang sangat jelek, wujidat ala wajhil ardi, wujidat, yang didapati, ala, atas, wajhil ardi, di permukaan bumi. Gak ada bau yang lebih jelek, yang lebih busuk daripada baunya rohnya orang kafir. Gak ada. Sampean sini. Yang tekluk, ya. Sampean. Oh, jangan bingung. Ya, sampean. Sini nih. Baik. Begitu dan seterusnya. Inilah rohnya orang kafir. Dan inilah proses pencabutan nyawanya. Maju. Nah. Fayas'aduna biha, maka para malaikat membawa ruh tersebut naik. Fala, maka tidaklah, yamurruna, para malaikat yang membawa ruhnya orang kafir tersebut, yang baunya adalah sebusuk-busuk bau busuk yang ada di bumi. Kita beriman bahwa ruhnya orang kafir baunya busuk, walaupun mereka hidupnya selalu memakai parfum dan minyak wangi. Ya, walaupun jasadnya dilumuri, kalau perlu digerujuki, kalau perlu direndam minyak wangi, ruhnya adalah sebusuk-busuknya bau di permukaan bumi. Berdasarkan hadis ini, bahkan malaikat pun terganggu dengan bau busuknya. Andai Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bau busuk tersebut didapati oleh manusia dan jin, pastilah mereka akan beriman. Tapi Allah menjadikan itu tidak mereka dapati, kecuali mungkin untuk sebagian hamba Allah Ta'ala yang Allah kehendaki, agar menjadi ujian. Karena keimanan yang benar, karena keimanan yang diterima adalah keimanan kepada hal yang gaib. Kalau gaib semuanya dijadikan sebagai nyata dan terlihat, tercium, teraba, maka tidak ada lagi gaib. Sementara iman yang diterima adalah iman kepada gaib. Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada gaib. Adapun yang tampak, adapun yang terlihat, adapun yang tercium, itu bukan gaib. Nah, kita teruskan. La yamurruna, fala, maka tidaklah, yamurruna, mereka lewat, biha, membawa ruh orang kafir yang berbau busuk itu, ala, atas, malain minal malaikati, malain, kelompok, minal malaikati, dari malaikat. Mas, sini mas. Sini. Hadap sana. Nanti kalau ngantuk tak pijeti sampean. Insyaallah, ya. Masya Allah. Ya. Duduk di atas sini, boleh. Nah, calon kiai ngene iki. Ya. Bukunya diambil. Nah, insya Allah nggak ngantuk atau gini ya. Nah,
Oh enak lek ngantuk tak titipi anakku Samuri gendongno anakku le. Ayo kita teruskan. Jadi tidaklah mereka membawa ruhnya orang kafir yang berbau busuk itu melewati kawanan malaikat illa kecuali qalu para malaikat bertanya-tanya ma hadza ar-ruhu al-khabis ma apa hadza ini ar-ruhu ruh al-khabis yang busuk. Para malaikat mendapati busuknya baunya ruhnya orang kafir. Ya. Fayaqulun, maka mereka pembawa ruh tersebut mengatakan fulanun ibnu fulan, iki si fulan bin fulan. Ya. Bi akbahi asma'ihi, bi akbahi dengan sejelek-jelek asma'ihi namanya, allati yang kanu ada mereka yusammunahu menamainya fid dunya di dunia. Kalau orang mukmin yang ruhnya berbau wangi dibawa oleh malaikat melewati malaikat langit 1, langit 2 dan seterusnya, disebutkan namanya adalah sebaik-baik nama di dunia dan semua malaikat menyambut, ya, kemudian mengiringi mereka sampai kepada langit di atasnya, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya mas, sini depan sendiri sini, bawa bukunya depan sendiri. Nah ya, yang baru izin atau terlambat langsung ke depan sendiri sini. Baik, kita teruskan. Ya, demikian. Bi akbahi dengan sejelek-jelek asma'ihi namanya, allati yang kanu ada mereka. Maju sedikit toh, ojo ndesel-ndesel kancane. Maju lagi terus. Kosong depan kok ndesel kancane. Ayo. Kita teruskan. Hatta sehingga yantahiya biha, berhenti biha membawa ruh tersebut ila sama'i dunya, ke langit dunia. Atau hatta sehingga yuntaha biha, sampai biha membawa ruh tersebut ila sama'i dunya, ke langit dunia. Fayustaftahu, maka dimintakan untuk dibuka lahu untuknya. Kita beriman bahwa masing-masing langit itu ada gerbangnya. Gimana Ustaz? Kita beriman bahwa untuk masing Mas Sudar, ya depan Mas Sudar. Pokoknya yang baru izin langsung berpindah posisi yang paling depan. Nah, sini leh. Cedek Pak Anwar. Nah. Ya, demikian. Baik, kita teruskan. Fayustaftahu lahu, dimintakan untuk dibukakan untuknya. Fala yuftahu lahu, fala maka tidak yuftahu dibukakan lahu untuknya. Minta dibukakan, tapi tidak dibukakan. Ya, fala yuftahu lahu. Summa kemudian qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi membaca firman Allah Ta'ala, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Ya, la tufattahu lahum, tidak akan dibukakan untuk mereka. Ya, apa yang tidak akan dibukakan untuk mereka? Abwabus sama, gerbang-gerbang langit. Ya,
wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga hatta sehingga yalijal jamalu. Aja jamal ya, jamal pendek. Awab ya ngawur ya awab. Ewa. Jamaluddin lain dengan jamal. Hatta yalijal jamalu, sehingga unta itu bisa masuk ya fi sammil khiyat, di lubang jarum. Bisa Ustaz unta masuk lubang jarum? Bisa? Wallahi tidak akan bisa. Itulah keserupaan, kemustahilan orang kafir bisa masuk surga. Orang kafir itu mustahil masuk surga berdasarkan ayat ini. Maka bersyukurlah atas Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melahirkan kita semua dari kedua orang tua muslim, dari kedua orang tua ahlu sunnah, dari kedua orang tua yang cinta agama ini, dari kedua orang tua yang membimbing, mengarahkan, berkorban untuk anak-anaknya, sehingga mengirim mereka ke pesantren. Demi Allah, ini nikmat yang sangat agung. Sebagaimana wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, maka kita juga wajib bersyukur kepada kedua orang tua atas jasanya. Demi Allah, jasa siapapun tidak akan bisa menyamai jasa orang tuamu. Saya ulang, wallahi jasa siapapun tidak akan bisa menyamai jasa orang tuamu. Sebagaimana Allah Ta'ala wajib untuk kita syukuri, anishkurli wali walidaik. Di surat Luqman, Allah Ta'ala menggandengkan kewajiban syukur kepada Allah dengan syukur kepada kedua orang tua. Perhatikan wahai anak, semoga Allah Ta'ala jauhkan kedurhakaan dari hatimu. Demi Allah, tidak ada manusia yang durhaka kepada kedua orang tua kecuali mereka adalah salah satu dari dua kemungkinan. Dan semua itu diungkapkan oleh Nabi Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Kemungkinan pertama, seperti yang diungkapkan oleh Nabiullah Isa alaihi salam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran asiyya. Silahkan diterjemahkan sendiri ayat tersebut dan dicari agar semakin mendalam syukurmu kepada kedua orang tuamu. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran asiyya. Perhatikan, dia adalah Nabi Allah, dia adalah ulul azmi minar rusul. Seandainya ada ketaatan yang bisa menggantikan bakti kepada kedua orang tua, pasti Isa tidak perlu untuk mengungkapkan itu. Tapi perhatikan wahai para anak dan para ibu, didiklah anakmu untuk menjadi seperti itu. Didiklah anakmu untuk menjadi seperti Isa alaihissalam. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran asiyya. Walau selembut apa anak itu, tapi ketika ia durhaka kepada kedua orang tuanya, dua sifat ini nempel kepadanya. Walau sebaik apa di hadapan manusia, tetapi cap
ini tidak akan bisa lepas darinya. Kebaikan dia di hadapan manusia yang lain seperti wedak. Namun ketika ia durhaka kepada kedua orang tuanya, wedak itu akan dibersihkan oleh Allah Ta'ala dengan ia melewati hujan. Akhirnya wedaknya luntur, sehingga tampak di sisi Allah Ta'ala akan kejelekan dia. Jabbaran asiyah, karena semua ketaatan dia kepada semua kebaikan dia kepada selain Allah gak akan bernilai sama sekali. Allah menilainya sebagai asi dalam seluruh waktu dan hidupnya, sehingga manusia yang paling celaka adalah manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dalam ayat tersebut utamanya ibunya. Yang kedua, bahwa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan lepas dari sifat kedua yang Allah Ta'ala sebutkan, mengungkapkan perkataan Nabiullah Yahya alaihi salam. Saya bilang wa barram Yahya, perkataan Yahya, wa barram biwalidayya walam yaj'alni jabbaran, wa barram biwalidayhi walam yaj'alhu jabbaran. Oh, berarti Asia untuk Yahya ya. Jadi kita ulang. Jadi keliru tadi. Tentang Nabiullah Yahya alaihissalam Allah berfirman wa barram biwalidayhi walam yaj'alhu jabbaran Asia. Nabiullah Yahya berbakti kepada kedua orang tuanya. Ayahnya yang sudah sepuh, Nabi Zakaria, dan ibunya. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam wa barram biwalidati walam yaj'alni, saya bilang, jabbaran syaqiyya. Dengar ini wahai anak, dan aku adalah anak dari kedua orang tuaku. Kamu anak dari kedua orang tua kalian. Dengarkan ini. Walaupun sederet nabel dan penghargaan kau dapatkan, tapi apabila kau durhaka kepada kedua orang tuamu, nabel dan penghargaan itu ada harganya, Allah Ta'ala tidak akan menilai sama sekali. Kenapa? Karena sifat yang menempel padamu wahai anak adalah seperti yang Allah firmankan, jabbaran syaqiyya. Manusia paling sial, manusia paling celaka adalah manusia yang tidak dianugerahi oleh Allah berbakti kepada kedua orang tua. Allah sebutkan dua ungkapan tersebut dari dua nabi yang saleh dan sesaleh-salehnya nabi yang masih mendapati kedua orang tuanya ketika mereka dewasa. Nabiullah Isa alaihissalam wa barram biwalidati. Nabiullah Isa alaihissalam, Nabiullah Yahya alaihissalam wa barram biwalidayhi. Adakah predikat seorang hamba dalam nilai keagamaannya melebihi predikat Nabi dan Rasul? Ada. Ustadz, itu luar biasa loh Ustadz. Kenapa? Dia sudah menjadi ustadz. Dia menjadi mudir pesantren. Alah, mudir pesantren. Dia menjadi kiai. Alah, kiai. Orang liane enggak ada nilainya sama sekali itu semua apabila tidak bakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengungkapkan dan mewakilkan kepada Nabiullah Yahya alaihissalam. Cik ngantuk leh. Betul nah? Enggak lah, cekluknya berdiri loh ya. Ya, insya Allah. Hati tipi samuri bisa gendong leh. Bisa gendong.
Gak kuat aku, Rek. Dari mana, Dek? Dari mana? Dari Kediri. Masya Allah, dari Kediri. Baik. Saya ulang. Setinggi apapun predikat seorang hamba dalam nilai keagamaan, tidak akan bermanfaat. Predikat-predikat semua itu, Syekh Irfan, apabila tidak bakti kepada kedua orang tua. Apabila tidak bakti kepada kedua orang tua. Apalagi kamu hanya sekedar apa dan siapa. Ya, wahai santri-santriku, nanti kamu akan menjadi bapak. Ajari anakmu untuk berbakti kepada ibunya. Jadi ya. Dan sebelum engkau melakukan itu kepada anak-anakmu, sekarang kesempatanmu untuk mewujudkan baktimu kepada kedua orang tua. Mas Husain nggih? Ayo. Begitu dan seterusnya. Mas Usman, Pak Lukman, Abu Lukman, ya. Demikian. Mas Aga, ya. Sekarang waktu kamu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana? Ketika di pesantren, tenanan apa dolanan, Le? Tenanan, serius. Itulah wujud bakti kamu kepada orang tuamu. Baik, kita teruskan. Ya. Demikian. Dan setiap daerah punya kisah legend, di antaranya kisah maling kundang. Begitu dan seterusnya. Kita teruskan. Bukan berarti silahkan mengkaji dan seksama dan seterusnya. Cukup apa yang ada di dalam Al-Quran sebagai peringatan, sebagai nasihat, ya, sebagai petuah. Kita teruskan. فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يُفْتَحُ لَهُ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. Mereka tak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sehingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Baru orang kafir, seandainya ada unta bisa masuk lubang jarum, boleh masuk. Tapi tidak pernah ada judulnya unta bisa masuk lubang segede apapun jarum tersebut. Sehingga mustahil orang kafir akan masuk surga. Bersyukurlah kita terlahir dari kedua orang tua muslim, kedua orang tua Ahlussunnah, kedua orang tua yang cinta kepada ilmu sehingga menitipkan kita di pesantren. Bapakku ra iso apa-apa ya ora masalah. Dawuhe para yai dhisik gadah putra diwulang ngaji, lek mboten saged dikirimne dhateng Pak Yai di pondokne teng Pondok Al Qudwah. Ngono iku jarine mbah-mbahmu dhisik. Kita teruskan. Fayaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman ketika tertolak untuk dibawa ke langit. Syekh Bima, sini Le. Ayo depan sendiri. Ya. Allah taala berfirman, "Uktubu, tulislah kitabahu, buku catatan amalnya fi sijjin, di sijjin." Sebagaimana yang Allah taala firmankan, maju lagi. Dalam surat Al-Mutaffifin, kalla inna kitabal fujjari, ayo Mas Usman, lafi sijjin. Apa itu sijjin dan di mana dia? Dikatakan di sini, fil ardis sufla, di bumi yang paling bawah. Ya. Fatutrahu ruhuhu torhan, maka dibuanglah rohnya. Rohnya dibuang. Ya. Summa kemudian qara'a, Allah berfirman, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas samai fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih
fi makanin sahiq. Waman dan siapa-siapa yusyrik billah yang berbuat syirik kepada Allah. Demi Allah, syirik itu kesesatan di dunia. Syirik itu kelinglungan dalam kehidupan dan ketidaknyamanan dan ketidakbahagiaan dan selalu terhantui dengan rasa takut. Manusia paling takut adalah orang musyrik. Manusia yang paling nyaman, paling nikmat, paling tentram, paling damai adalah ahli tauhid. Ya. Fatakhtafuhu at-tayna faka'annama kayak dia kharra minas sama, terjungkal dari langit. Kenapa? Karena mau masuk ke langit dunia tidak diterima. Minta dibukakan tidak dibukakan. Tapi kenyataannya justru ruhnya diapakan deh? Dilempar. Sehingga dalam ayat dikatakan faka'annama kharra minas sama. Ya. Fatakhtafuhu at-tayr, lalu disambar oleh burung menjadi mangsa burung. Didel karo burung, dicabik oleh burung. Atau tahwi bihi, dibawa terbang, ar-rihu oleh angin, fi makanin sahiq, di tempat yang jauh sehingga maghat. Inilah rohnya orang kafir. Ya. Fatu'adu, lalu dikembalikan setelah terbuang, setelah terhempaskan, setelah terpelanting, ya. Setelah dicabik dan tersiksa dia, fi jasadihi, di jasadnya. Wa ya'tihi, datanglah kepadanya malakan, dua malaikat. Fayajlisanihi, dua malaikat tersebut mendudukkannya. Dua malaikat itu mendudukkannya. Fayajlisanihi, dua malaikat itu mendudukkannya. Nah, ya. Fayaqulani, dua malaikat tersebut bertanya lahu kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqul, maka ia katakan, la adri, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Bahayanya ya orang yang di kehidupan di dunia tidak beribadah kepada Allah, tapi beribadahnya kepada selain Allah. Syekh Utsman, orang yang tidak beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada selain Allah. Ditanya siapa Rabbmu, sesembahmu, dia nggak tahu. Karena dia ketika takut bukan takut kepada Allah. Karena dia ketika berharap tidak berharap kepada Allah. Karena ketika ia beribadah tidak beribadah kepada Allah. Hinanya orang ini. Ya. Demikian. Fayaqulani, lalu dua malaikat tersebut bertanya kembali, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fiikum, siapa orang yang diutus kepadamu ini? Si Adam. Ditahan. Nanti temanmu masuk ke mulutmu. Ini Adam, diapakan Adam? Ditahan. Gila ya? Baik. Ibunya santri kita di sini dahulu, masya Allah. Nah, kita teruskan. Ya, ma hadza ar-rajul ladzi bu'itsa fiikum, fayaqulu, ia katakan la adri, aku tidak tahu. Bahayanya orang yang hidup beragama, beribadah kepada Allah tanpa tuntunan Rasulullah SAW. Bahayanya orang
Berdiri. Yang beribadah kepada Allah tanpa tuntunan Rasulullah SAW, ia tidak akan mengenal Rasulullah nantinya. Sementara mengenal Rasulullah, ini Rasulullah, itu kebahagiaan bagi dia di alam kubur dan kebahagiaan setelah itu. Nulis dia, ditulis. Ya, demikian. Nah, walaupun dia mungkin setiap hari melakukan maulid, tidak akan bermanfaat ketika tidak beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam beribadah. Baik, kita teruskan. Ya. Fayunadi munadin minas sama, maka memanggillah seorang pemanggil dari langit. An kadzaba abdi, hambaku ini pendusta. Fafrishuhu minan nar, bentangkan untuknya dari neraka. Dibentangkan untuknya jalan tembus ke neraka. Waftahu, dan bukakanlah lahu untuknya baban, gerbang ilan nari, ke neraka. Jalan tembus ke neraka. Fayatihi, maka datang kepadanya. Min harriha, dari panasnya neraka tersebut. Wasumumiha, ya, dan juga kejelekan-kejelekan yang di neraka. Sumum, racun-racunnya. Wa yudayyaku, dan akan disempitkan alaihi, atasnya, qabruhu, kuburnya. Kubur itu sudah sempit, kemudian disempitkan lagi. Masya Allah, anak papa, anak mama ini. Kita teruskan. Fayaqulullah, Allah tenam. Mana tadi Ustaz? Wa yudayyaku alaihi qabruhu, hatta, sehingga takhtalifa adlauhu, hatta, sehingga takhtalifa. Perhatikan Ustaz, takhtalifa, berhimpit, adlauhu, tulang-tulangnya. Jadi tulangnya itu saling rasuk, saling masuk. Duduk leh, duduk, wis duduk. Nanti lek bebetan nanti. Nah, wis. Bebetan nanti. Ya. Baik, kita teruskan. Wa ya'tihi, dan datang kepadanya rajulun, seseorang, qabihul wajhi, wajahnya jelek. Qabihu thiyabi, bajunya jelek. Muntinur rihi, baunya busuk. Mas Faruk, baunya boleh busuk. Ya. Fayaqul, maka ia mengatakan kepadanya, orang tersebut yang memiliki 3 sifat. Sifatnya apa Ustaz? Wajah welek Gustin. Yang kedua apa Gustin? Klambine welek. Apa nih Gustin? Ambune penguk lebus, bosok. Ya, demikian. Itulah yang akan menemaninya. Ya. Fayaqul, ia katakan, absyir, bergembiralah, billadhi yasu'uka, dengan semua hal yang akan menyedihkanmu. Kabar gembira iya, tapi kabar gembira dengan kesedihan, kesengsaraan, kehinaan. Wal iyadu billah. Hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Hada, ini, yaumuka adalah halimu, alladhi, yang kunta, ada engkau, tu'adu, dijanjikan. Fayaqul, maka ia bertanya, man anta, sampean iki sapa? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bisyarr, wajahmu wajah aurani elek. Fayaqul, maka ia katakan, ana amaluka,
Wajo ngelek-ngelek aku ki amalmu. La ilaha illallah. Demi Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taubat atas semua kita. Amin. Karena amal kejelekan kita akan menyertai kita di kubur. Ya. Dan semoga apa yang masih tersisa dari waktu Allah penuhi dengan ketaatan. Amin. Sehingga akan menemani kita di kubur nanti manusia yang seperti disebutkan tentang kisah seorang mukmin yang meninggal dunia. Baik. Ana amaluk, aku amalmu. Fayaqul, maka hamba kafir itu mengatakan, Rabbi ya Allah, la tuqimis sa'ata, jangan engkau tegakkan kiamat, jangan engkau bangkitkan kiamat, mau aku. Tapi walaupun mau lek waktu ini kiamat terjadi atau terjadi? Pasti terjadi. Karena Allah Ta'ala ketika menegakkan kiamat tidak menunggu persetujuan orang kafir. Ya, rawahu hadis tersebut diriwayatkan al-Imam Ahmad oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud Az-Sijistani, wal Hakim juga oleh Imam Hakim, wa Abu Awanah juga oleh al-Imam Abu Awanah fi sahihaihima dalam kitab sahih keduanya, wa Ibnu Hibban dan juga al-Imam Ibnu Hibban. Qala syarih Tahawi, berkata syarih Tahawi, wa dhahaba ila mujibi hadzal hadis, dan berpendapat, berkomentar ila kepada mujibi hadzal hadis, isi hadis ini, jami'u ahli sunnah wal hadis, semua ahli sunnah, semua ahlu hadis sepakat benarnya isi kandungan hadis ini, dan mereka membenarkan semua apa yang tertera di dalam hadis ini tentang prosesi kematian, baik prosesi kematian orang mukmin, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita seperti yang disebutkan tersebut, atau prosesi orang kafir, kematian orang kafir, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita dari semua itu dan akhir perkara mereka. Demikian mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.